Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepat pukul 7.31 ini kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pada hari ini yaitu hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 kita pelajari untuk materi baru yaitu tentang proses masuknya Islam ke Indonesia. Ya, yang mana untuk hari ini Bu Yeni menggunakan metode pembelajaran yaitu dengan komik, ya, model komik. Nah, tentunya kalian biasanya kan menyukai atau membaca tentang komik-komik. Nah, supaya mudah untuk mempelajari. Nah, ini kita baca dan kita lihat gambar demi gambarnya, ya, supaya kalian lebih menyenangi untuk mempelajari sejarah, ya, karena sejarah itu kan menyenangkan, belajar sejarah itu menyenangkan. Oke, sekarang kita tunjukkan model komiknya. Nah, ini banyak ini yang bergabung. Sudah kelihatan anak-anak ini komiknya? Sudah? Belum. Ya, dicari dulu. Sudah? Sudah. Nah, itu ada yang sudah itu. Yang lainnya mengikuti. Nah, jadi di sini materinya adalah proses Islamisasi di Indonesia atau proses masuknya Islam di Indonesia. Nah, ini untuk panel yang pertama, ini menggambarkan tentang situasi di kelas, ya. Nah, ini Bu Yeni berada di kelas yang menyampaikan materinya bahwa dalam proses masuknya Islam di Indonesia itu harus ada beberapa yang kita jawab atau yang kita kenal dengan singkatan 5W 1H. Nah, kemudian ada yang menjawab 5W 1H itu apa? Ada yang menjawab what. Kemudian ada who, when, where, why, kemudian juga how. Nah, ini semuanya nanti bisa kita jawab sehingga bisa tahu bagaimana proses masuknya Islam di Indonesia. Mikrofonnya dimatikan dulu ya. Mikrofonnya dimatikan dulu. Nanti kalau ada pertanyaan baru dihidupkan. Kemudian kita teruskan. Nah, proses masuknya Islam di Indonesia ini diawali dengan adanya pelayaran. Nah, ini bisa kalian lihat gambarnya ini pelayaran. Pelayaran di sini ada kapal dari Arab, kapal dari India, kemudian nanti juga ada kapal-kapal lainnya. Yang mana kapal-kapal ini tentunya masih belum menggunakan mesin, masih menggantungkan pada tiupan angin, yaitu tiupan angin muson. Yang bertiupnya itu setiap 6 bulan sekali. Yang kemudian karena dengan adanya tiupan angin muson yang 6 bulan sekali ini, pada akhirnya kapal-kapal ini berlabuh di sebuah daerah pesisir. Nah, daerah pesisir seperti ini di Indonesia. Nah, tentunya Indonesia kan mempunyai letak yang strategis, yaitu di tengah-tengah jalur perdagangan internasional yang tentunya ramainya itu adalah di Selat Malaka. Nah, ini ada situasi seperti ini. Misalnya ada pedagang muslim ya yang berasal dari Arab, India ataupun juga Mesir.
Nah, ini kebetulan sekali yang saya gambarkan yang di komik ini adalah datangnya bangsa Arab. Nah, ini bangsa Arab mengatakan Assalamualaikum. Nah, karena orang-orang Indonesia pada saat itu masih belum memeluk agama Islam, mengatakan selamat datang Tuan. Kemudian yang lainnya mengatakan, oh itu orang Arab, oh itu orang Tasih. Karena orang Arab ini juga mendapat sebutan orang-orang Tasih. Nah, ini diperkirakan sekitar abad 7 Masehi. Ya. Kemudian yang berikutnya, ini merupakan catatan dari Mahwan. Nah, ini digambarkan Mahwan dengan ajudannya ya. Bagaimana Tuan Mahwan? Nah, bertanya seperti itu. Oh, ternyata penduduknya sudah banyak yang memeluk agama Islam. Nah, ini Mahwan ini mencatat segala perjalanannya, di mana kebetulan ia mendarat di sebuah daerah di Gresik yang diketahui di sana sudah banyak yang memeluk agama Islam. Kemudian berikutnya, nah ini adalah merupakan peninggalan makam dari Fatimah binti Maimun. Nah, siapa itu sebenarnya Fatimah binti Maimun? Nah, Fatimah binti Maimun itu diceritakan merupakan keturunan dari seorang raja dari Malaka, ya, yang ayahnya bernama Maimun, yang diceritakan juga merupakan seorang putri yang menyebarkan agama Islam, yang akhirnya dia meninggal dan wafat di sana, dan makamnya itu di daerah Leran, Gresik, yang berangkat tahun 1082. Nah, ini akhirnya disimpulkan bahwa masuknya agama Islam itu pada abad 11 ya. Demikian juga dengan bukti-bukti lainnya, yaitu adanya makam dari siapa? Yaitu makam dari Raja Samudra Paseh, Sultan Malik As-Saleh, yang berangkat tahun 1297. Yang kalau kita lihat dari bentuk makamnya, ini adalah mirip sekali dengan bentuk ukiran atau langgam dari India. Ini disimpulkan pada abad 13 ya. Jadi yang kita pelajari dalam gambar komik yang pertama ini ya, itu adalah tentang when, kapan masuknya Islam ke Indonesia. Kemudian untuk gambar berikutnya, nah ini yang kita pelajari adalah siapa pembawa siapa pembawa Islam ke Indonesia. Nah, ini digambarkan yang pertama ada beberapa pedagang ya, pedagang ini yang mengatakan sutra-sutra, kemudian yang satunya sayur-sayur, ikan-ikan ya. Jadi disimpulkan dalam hal ini yang para pedagang ini selain berdagang juga menyebarkan agama dan budaya Islam karena berinteraksi dengan penduduk setempat. Selanjutnya, siapa pembawa atau penyebar Islam ke Indonesia? Ini adalah para ulama atau kiai. Nah, para ulama atau kiai ini yang memberikan suatu bimbingan pengajian. Nah, ini ada kata-kata yang diucapkan ya. Bisa kalian lihat di sini, hei orang-orang beriman, laksanakan kewajibanmu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yang memulai untuk mengaji Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ada yang menjawab inggih kiai ya. Untuk penyebaran Islam melalui atau dibawa oleh kiai atau ulama ini cepat tersebar apabila diberikan kepada para bangsawan atau raja ya. Kemudian berikutnya, nah gambar berikutnya ini adalah para wali ya, para wali. Nah, para wali ini sedang berdiskusi
kita sebarkan Islam ke Pulau Jawa. Ya, tepatnya di sini marilah kita sebarkan ke daerah pesisir. Ada yang menjawab, ya, ke Pulau Jawa adalah pusat kegiatan ekonomi, politik, dan kebudayaan. Ya, setuju. Nah, akhirnya di sini berangkatlah beberapa wali yang di Jawa itu dikenal dengan Wali Songo. Wali Allah yang artinya orang yang dekat dengan Allah. Nah, dalam menyebarkan Islam ini melalui berbagai cara. Ada yang melalui budaya. Nah, ini kalian lihat ini siapa? Ini Sunan Kalijogo. Nah, Sunan Kalijogo itu terkenal dengan tembangnya lir ilir tandure sumilir ya. Nah, ini. Kemudian untuk yang Sunan Giri. Nah, Sunan Giri ini mendirikan pondok pesantren yang dinamakan dengan apa istilahnya pondok pesantren yang ada di Gresik ya, Prabu Satmata, Giri Prabu Satmata. Kemudian yang ini adalah Sunan Bonang yang selalu menggunakan gamelan. Berikutnya adalah, nah ini adalah seorang tokoh yang bernama Datuk Ribandang. Datuk Ribandang ini yang menyebarkan Islam di daerah pedalaman. Kita ketahui bahwa daerah pedalaman itu memang sulit untuk menerima pengaruh dari luar, sehingga Datuk Ribandang ini akhirnya berdoa semoga berhasil ya. Kemudian lagi, nah ini yang di bawah selanjutnya adalah raja atau bangsawan. Nah, raja ini kan orang yang istilahnya orang yang pertama yang harus dihormati, kemudian diikuti segala aturannya. Maka apabila raja ini memerintahkan sesuatu, maka pada akhirnya rakyatnya juga akan mengikuti. Nah, ini raja ini mengatakan bahwa, hai rakyatku, agamaku adalah Islam. Kemudian ada yang menjawab Allahu Akbar. Kemudian lagi ada yang menjawab sendika dawuh raja. Nah, dalam hal ini kalau rajanya yang beragama Islam, tentunya rakyatnya pasti akan mengikuti. Ya. Kemudian untuk gambar berikutnya. Nah, ini adalah cara-cara proses Islamisasi di Indonesia. Melalui cara apa saja? Yang pertama adalah melalui perdagangan. Nah, tadi ya sudah saya sampaikan bahwa para pedagang ini berlaku karena selain tujuannya untuk berdagang, juga menunggu datangnya tiupan angin muson yang akan membawa kembali ke negaranya. Sehingga pada saat ada para pedagang yang mendarat di daratan ini di daerah pesisir, maka berbondong-bondonglah masyarakat atau rakyat Indonesia untuk mendekat. Nah, di sini ada yang mengajak ini, ayo mendekat. Kemudian, oh barangnya bagus-bagus, wah keren. Nah, yang dalam hal ini bisa kita simpulkan bahwa tadi pedagang selain berdagang juga menyebarkan agama dan budaya Islam yang di bawahnya itu berlangsung sekitar abad 7 sampai 16. Kemudian berikutnya juga melalui pernikahan. Ya, pernikahan. Nah, ini sudah jelas ya, ini gambarnya sudah anak-anak. Sudah jelas ya? Ya. Nah, ini ada gambar tentang pernikahan. Ada yang mengatakan aku nikahkan engkau dan aku kawinkan engkau. Nah, ini ada yang mengatakan sah. Nah, jadi di sini para pedagang yang berasal dari Arab, Persia, Gujarat, ataupun pedagang Muslim yang melakukan istilahnya pernikahan ini mudah untuk tersebar, terutama menikahi para putri raja ataupun juga bangsawan. Ya. Kemudian yang berikutnya melalui pendidikan. Nah, ini seperti ini. Nah, ini situasi pondok pesantren. Ada yang mengatakan selamat datang di pondok pesantren Ampel Denta. Kemudian ada yang ini gambar anak ini mengatakan monggo ngaos.
Kemudian jawab, oke Lur. Ya, ini bahasa-bahasa gaul sekarang ini. Supaya kalian memahami ya, mudah untuk memahami. Lah, pondok pesantren. Kalau ini sudah? Belum, Bu. Sudah. Alhamdulillah. Tadi sampai ini ya, pondok pesantren. Ya. Nah, ini perdagangan, ini pernikahan. Sudah jelas ya ini ya, pernikahan? Sudah. Kemudian ini pondok pesantren. Pondok pesantren situasi pondok pesantren Ampel Denta yang didirikan oleh Sunan Ampel ya. Ini situasinya. Monggo ngaos. Oke Lur, ini gaul, anak gaul. Kemudian ini untuk bangunan Menara Kudus. Nah, ini ya mirip bangunan Bali kan. Ini ada yang mengatakan seperti itu. Hai guys, ini loh Masjid Menara Kudus. Nah, menunjukkan seperti itu. Sudah jelas kan ini? Wes gambarnya sudah tahu kan? Sudah muncul? Sudah. Ya. Nah, ini dijelaskan bahwa Masjid Menara Kudus itu adalah perpaduan antara Islam dengan Hindu. Lah, mengapa demikian diatur seperti itu? Karena untuk menarik simpati masyarakat Indonesia untuk memeluk agama Islam. Kemudian selanjutnya ini melalui seni budaya wayang. Nah, wayang itu biasanya dimainkan oleh Sunan siapa? Sunan siapa wayang biasanya? Halo? Kalijaga. Ya, Sunan Kalijaga atau Kalijaga. Nah, ini Sunan Kalijaga itu selalu menggunakan sarana penyebaran Islam dengan memainkan wayang. Nah, ini ada yang mengatakan, "Ai, sini maju, ini Ajimat Kalimosodo." Kemudian ada yang mengatakan, "Siap ya." Jadi di sini wayang sebagai sarana penyebaran Islam. Karena apa? Karena masyarakat Jawa itu kan menyukai seni wayang. Jadi penyebaran Islam itu disebarkan secara damai ya. Kemudian ini juga ada istilahnya rundingan musyawarah dari para wali. Santri-santri yang lulus ini nanti akan kita kirim ke beberapa daerah. Nah, kita kirimkan para santri ke daerah untuk menyebarkan Islam. Kemudian ini ada sebutan nggih Sunan ya. Kemudian untuk selanjutnya. Nah, ini untuk where berasal dari manakah Islam yang masuk ke Indonesia itu. Ada yang mengatakan ini seorang yang bernama Sucipto Wiryo Suparto mengatakan bahwa Islam itu berasal dari Gujarat. Sehingga ada yang mengatakan ini Islam yang masuk di Indonesia berasal dari Gujarat. Oh iya, buktinya mirip banget ya masjidnya. Karena kalau di Gujarat itu kebanyakan kan masih menggunakan ini kubah, atapnya kubah. Kalau di Indonesia kan menggunakan atap tumpang. Ya, itu nanti di bab selanjutnya kita pelajari untuk akulturasi antara budaya Hindu dengan Islam. Kemudian di sini ada gambar seorang tokoh yang bernama Senok Gorgronyo. Perkenalkan, namaku Senok Gorgronyo. Yang mengatakan bahwa orang Islam lah yang menyebarkan di Indonesia itu adalah orang-orang dari Gujarat. Orang Islam yang menyebarkan di Indonesia adalah dari Gujarat. Ya, sehingga disebut dengan teori Gujarat. Tadi ada bukti-buktinya. Misalnya ada makam Sultan Malik As-Salem ataupun makam-makam yang lain yang bentuknya modelnya itu sama dengan yang ada di India. Nah, ini kemudian ada juga yang mengatakan Islam itu berasal dari Arab. Ini menurut Hamka. Hamka itu singkatan ya, Haji Amrullah Malik Karim. Haji Abdul Malik Karim Amrullah ya.
itu yang mengatakan bahwa Islam itu berasal dari Arab. Lah buktinya apa? Ini mengatakan bahwa Raja Samudra Pasai yang bermazhab Syafi'i itu sama dengan yang ada di Arab. Ini mengatakan, oh iya. Kemudian ini adalah gambar dari tokoh yang bernama Husain Joyodiningrat yang mengatakan bahwa Islam berasal dari Persia karena adanya kesamaan dalam hal penyebutan bulan Muharram sama persis dengan yang ada di Persia, yaitu bulan Tabut untuk memperingati kematian dari Hasan dan Husain. Nah ini ya. Kemudian ada lagi yang mengatakan Islam itu berasal dari Cina. Apa buktinya? Nah, Islam itu berasal dari Cina. Ini sesuai dari berita dari dinasti Tang yang menyebutkan bahwa ada orang yang mendapatkan sebutan Tasih atau orang Arab tadi. Ya, dan juga sekitar abad 9 ini adanya pengungsi Cina ke Jawa. Ini adalah merupakan gambar dari Laksamana Cheng Ho. Nah, Laksamana Cheng Ho itu juga menyebarkan Islam dengan banyak mendirikan beberapa masjid. Nah, ini kemudian ada lagi seorang pedagang Muslim yang berasal dari Mesir yang melakukan sholat ya di tepi pantai atau daerah pesisir. Kemudian ada yang heran melihatnya. Oh, lagi ngapain orang ini? Kemudian di sini ada yang tanda tanya seperti ini. Kok aneh ya? Kemudian ini melakukan sholat Allahu Akbar. Nah, jadi di sini teori Mesir mengatakan bahwa ada kesamaan dalam penyebutan raja-raja di Samudra Pasai Al-Malik dengan yang ada di negara Mesir. Nah, demikian anak-anak untuk komik-komik seperti ini yang bisa kita pelajari tentang proses vulkan ya. Yang pertama, dicatat masa kedatangan itu pada abad 7 yang tadi dibuktikan dengan adanya ini tadi, adanya datangnya para pedagang muslim tadi ya. Wes ngerti abad 7 masa kedatangan. Kemudian abad 11. Nah ini masa ya, mikrofonnya dimatikan dulu ya. Nanti kalau menjawab silakan dihidupkan lagi. Abad 11 itu adalah dibuktikan dengan nisan kubur Fatimah binti Maimun ya. Kemudian abad 13 itu dibuktikan dengan makam dari Sultan Malik As-Saleh, itu disebut dengan masa perkembangan. Sudah ngerti? Sudah, Bu. Ya, jadi tadi ada masa kedatangan yaitu abad 7, masa penyebaran abad 11 dan masa perkembangan abad piro? Abad 13 ya. Kamu di Vicon ini nanti di grup kelas, dan supaya catatannya juga nanti dikumpulkan. Tunggu pemberitahuan selanjutnya ya. Ya, semoga nanti di kedepannya minggu depan atau minggu-minggu depannya lagi kita bisa bertemu ya. Amin. Semoga tetap menjaga imun ya, menjaga imun dan tetap semangat, tentunya semangat untuk belajar sejarah ya. Jangan lupa untuk salam sejarahnya apa? Salam sejarah jas merah. Jas merah. Yes. Jangan lupa sejarah. Ya, Semago. Yes. Go. Yes. Ya. Yes.
Terima kasih anak-anak. Sini saya tutup ya. Saya tutup.